Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahmadiar, NIM 119 dari kelas 5B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dengan mempresentasikan materi tentang moral Islam. Sebelum kita merujuk kepada pengertian moral Islam dan apa itu moral Islam, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu moral. Moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin dan bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, tingkah laku, dan lain-lain. Secara terminologis, moral adalah ajaran baik buruk tentang tingkah laku. Lalu menurut salah satu tokoh yaitu Marxis Suseno, moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan entah lisan maupun tulisan tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup agar ia menjadi manusia yang baik. Setelah kita mengetahui tentang apa itu moral, maka kita akan merujuk kepada pengertian apa itu moral Islam. Moral Islam sendiri yaitu suatu ajaran tentang bagaimana manusia bertindak di dunia, baik dengan Sang Pencipta manusia maupun dengan elemen-elemen lainnya, yang didasarkan pada aturan atau nilai-nilai agama Islam yang dijadikan pedoman, batasan, dan panutan untuk hidup dengan baik dengan sesamanya. Sumber langsung ajaran moral Islam berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang disampaikan oleh para pemuka agama, orang tua, maupun para pendidik di sekolah yang sesuai dengan syariat Islam. Hubungan nilai moral dalam Islam sendiri terdapat tiga. Yang pertama yaitu hubungan moral antara manusia dengan Sang Pencipta, dan yang kedua adalah hubungan moral antara manusia dengan manusia, dan yang terakhir adalah hubungan moral antara manusia dan elemen-elemen lainnya, yaitu alam dan hewan. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Islam mengajarkan hubungan manusia dengan Allah menggunakan indikator takwa, sehingga manusia yang paling baik hubungannya dengan Allah ialah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, di mana hal tersebut dapat tercermin dari ibadah, melakukan zakat, infak, sedekah, dan hal baik lainnya. Lalu takwa dalam arti umum ialah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan takwa yang paling berkualitas tinggi adalah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah karena takut atau khawatir terjerumus pada perbuatan yang dilarangnya. Lalu yang kedua ialah hubungan moral antara manusia dengan manusia. Untuk mengukur kualitas hubungan manusia dengan manusia digunakan indikator jasa atau manfaat, sehingga manusia yang paling baik hubungannya dengan sesama manusia adalah manusia yang paling berjasa atau bermanfaat bagi orang lainnya. Sebagai contoh kecil, Islam memerintahkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Hubungan dengan tetangga mempengaruhi kualitas iman seorang mukmin. Apabila sikap atau perilaku masa bodoh atau tidak peduli dengan keadaan orang lain, maka bisa menurunkan iman seseorang tersebut. Dalam hal ini dapat dijumpai dalam hadis Rasulullah, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi inti dari hubungan antara manusia dengan sesama manusia yaitu seseorang harus lebih terbuka dengan sesama manusia lainnya. Apabila saudara kita atau tetangga kita sedang kesusahan, alangkah baiknya kita membantu dengan kemampuan kita. Lalu hal kecil yang sangat sepele yang hampir orang terkadang melupakannya ialah baik dengan sesama manusia, yaitu bukan hanya membantu dalam keadaan membantu ketika seseorang itu susah, tetapi dengan cara kita menyapa, bertegur sapa, atau mengucapkan salam, itu juga merupakan hal baik atau moral baik yang diajarkan oleh Islam.
Lalu yang terakhir ialah hubungan antara manusia dengan elemen-elemen lainnya, alam ataupun hewan. Islam telah mengatur bagaimana manusia harus berperilaku kepada hewan atau alam, di mana Allah menuliskan pada Quran surah 28 ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah, ihsan kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik atau ihsan kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebegitu detail Allah memberi ajaran-ajaran atau perintah-perintah yang baik kepada setiap makhluk ciptaannya untuk berperilaku. Bahkan Allah pun juga mengatur bagaimana kita bermoral ketika akan melakukan ibadah berkurban atau membunuh hewan untuk memenuhi kebutuhan dan ketika kita beribadah. Mulai dari hewan apa saja yang harus kita sembelih dan hewan seperti apa yang bisa kita konsumsi, halal atau haramkah, boleh atau tidak, sampai tata cara menyembelih atau membunuh hewan secara ihsan, di mana hal tersebut diatur dalam hadis riwayat Muslim, yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh itu. Jika kamu menyembelih hewan, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelihnya, yaitu kamu asah atau tajamkan dulu pisau penyembelihannya, dan kamu sembelih dengan cara melukai atau menumpahkan darah dalam satu sayatan tanpa menyiksa hewan tersebut. Lalu pembahasan terakhir yaitu tujuan dari moral Islam. Yang pertama yaitu sebagai pedoman setiap orang untuk berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai dan syariat-syariat Islam. Yang kedua yaitu agar memotivasi manusia untuk selalu bersikap baik dan bertindak dengan penuh kebaikan yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat yaitu membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan kecewa ataupun was-was. Yang kelima yaitu moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun kehidupan sebagai manusia. Lalu yang keenam yaitu moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dan menahan nafsu untuk tidak berperilaku yang mengancam harkat dan martabat.